Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Anda Bikin Channel. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video atau edukasi bagi teman-teman semua, khususnya yang sering pasang pulser di kruk as ya. Motor ini tampilannya sih klasik, tapi kalau tampilan klasik itu pepakai pengapian atau pengapian lama itu platina. Lah ini dirubah jadi CDI. Posisinya motor ini sudah dirubah jadi CDI. Dan setelah saya cek, ini spoolnya diganti baru. Spoolnya pakai baru. Model spool Honda motor CB itu ya seperti ini. Magnetnya kecil. Spoolnya diganti baru. Untuk pergantian CDI, pastinya motor ini tadinya mungkin spoolnya digulung ulang ya, ketika mati terus dibelikan baru dipasang, tidak bisa. Karena kalau dilihat dari bawaan motornya itu CDI-nya menggunakan arus AC. Nah, CDI-nya pakai Grand Supra seperti ini. Grand, Supra, Prima, Star itu sama aja. CD-nya kecil seperti inilah. Kalau dikasih 10 CB AC seperti ini kan tidak bisa. Terus apalagi setelah saya cek, pulsernya ini ada di kruk as. Pulser ada di kruk as atau di bandul, ada di tengah. Tuh ada kabelnya masuk kan. Setelah saya cek, pulser ini juga mengalami masalah. Nah, akhirnya untuk mengeceknya harus melakukan yang namanya turun mesin atau belah mesin total. Nah, jadi dengan cara seperti ini, apakah cocok dengan budget yang kita keluarkan? Hanya untuk mengganti sebuah pulser kita harus belah mesin total. Harusnya dulunya waktu pembikinan CDI itu jangan seperti ini, kasih aja pulsernya di luar seperti itu. Nah, ini akan saya rubah semua, CDI menjadi sempurna. Magnetnya saya ganti pakai magnet mangkok berikut spoolnya. Magnet bisa pakai Pro CDI, bisa pakai Grand yang double starter, termasuk spoolnya. Apabila spoolnya nanti mati, jadi kita kalau tidak mau gulung ulang itu beli jadi, itu langsung bisa pasang. Jadi tidak perlu merepotkan mekanik ya. Yang pertama mekanik, yang kedua biasanya yang punya itu kepengen bongkar motor sendiri, akhirnya pengen mencoba ganti sendiri. Itu bisa langsung dipraktekkan dan langsung bisa dipasang, nggak seperti ini. Langkah pertama yang akan kita rubah adalah kita sediakan bahan-bahannya atau spare partnya. Oke, ikuti terus videonya. Ya oke, bahan sudah saya siapkan, yaitu sebuah magnet sama spool. Karena ini adalah pengalaman yang punya motor itu mati setelah dicek, katanya itu spoolnya. Terus dibelikan spool yang punya, dibongkar yang punya, mau dipasang lagi tidak bisa. Ya tidak bisa karena ini sudah dirubah CDI, harus digulung ulang. Nah, terkadang itu yang punya kadang pengen bongkar-bongkar sendiri karena untuk bisa menghemat biaya, sekalian mungkin juga belajar praktek bongkar pasang sendiri. Ini spool sudah saya siapkan, spoolnya pakai punyaan Supra Grand sama. Ini spool saya kasih asli. Ini ada merek KGD, itu asli. Kalau magnetnya saya kasih punya Pro, GL Pro CDI. Magnet pakai GL Pro CDI karena apa? Untuk menyesuaikan kerucut yang ada di kruk as itu tidak banyak. Kalau pakai magnet GL Pro Neotech atau Tiger atau dan merek yang lain itu apa? Nanti harus menyesuaikan kerucut lagi. Nah, otomatis ongkos tambah lagi ya, pembubutan kerucut dan sebagainya.
Kalau model seperti ini, kita pertahankan blok aslinya, jadi tampilan tetap klasik ya, tidak merubah tampilan, tapi sudah teknologi sistem CDI, tidak platina lagi. Mas, kenapa kok pulsernya ini ditaruh di dalam keras? Ya, kalau menurutku itu tidak ada tempat buat pulsernya, tempatnya terlalu sempit. Kalau bengkel-bengkel zaman dahulu itu ini digulung ulang sepul, terus pulser ditaruh di noken as, dibuatkan dudukan di sini seperti kincir, seperti putaran baling-baling dan lain-lain. Cara seperti itu adalah cara jadul dan tidak bisa bekerja secara optimal, karena kalau di noken as itu 2 kali putaran kruk as, 4 kali putaran cam atau 4 kali putaran noken as, makanya tidak ketemu dalam sistem pengapiannya. Lah, biar bisa ketemu itu ditaruh di kruk as atau di bandul, karena putarannya sama magnet, putarannya sama, magnet berputar 2 kali ya kruk as 2 kali, putarannya sama. Lagi pula kalau di bandul itu diameternya besar, jadi pengapian bisa lebih sempurna daripada diameter yang kecil. Kenapa diameter kecil tidak sempurna? Putarannya berbeda, lebih cepat yang kecil untuk pengapiannya. Kalau misalkan dikasih di luar tidak ada tempat karena posisinya seperti ini. Pulser tidak ada ruang atau tempat, yang ada itu dulu saya bikin itu di belakang magnet. Pulser saya taruh di belakang magnet, saya lem-lem dan sebagainya. Tapi kalau mengalami pasien ya seperti ini kan ya repot juga. Jadi dia pengennya langsung pasang, sepul beli jadi langsung pasang. Berarti harus memikirkan jangka panjang juga. Maka dari itu saya rubah menjadi mangkok ya. Magnetnya kayak saya kasih mangkok seperti ini. Diameternya besar, lebih sempurna untuk pengapian. Karena rata-rata motor harian itu magnetnya besar-besar. Kalau motor balap beda lagi pakai magnet kecil ya. Karena dia membutuhkan putaran cepat, RPM yang cepat. Karena kalau magnet kecil bobotnya itu ringan. Tapi kalau motor harian pengen tampil sempurna ya kasih magnet mangkok yang diameternya agak gede. Langkah pertama cara merubahnya adalah kita harus membikinkan dudukan sepul. Dudukan sepul nempel di blok seperti ini. Nah, cara membuatnya adalah kita akan cari sebuah blok atau bak magnet, kita ambil dudukan sepulnya ya. Nanti kita potong-potong, kita bubut, kita las di sini. Sepul bisa nempel. Caranya bagaimana? Ikuti video saya. Jangan di-skip. Ya, untuk membuat dudukannya ini saya dapat blok motor Supra 125. Ini saya cari bekas-bekas ya. Beli baru juga ada. Ini saya ambil dudukan sepulnya ini. Dudukan sepul saya ambil, nanti kita tempel di sini, kita las biar sepul ini bisa terpasang seperti ini. Nanti perasaan seperti ini. Jadi tampilan tetap bisa klasik, terus hasil juga tetap bisa sempurna. Oke, kita potong-potong, kita las, kita bubut.
magnet tadi sudah terpotong. Ini sudah saya cucilah sekedarnya biar kelihatan bersih, tidak hitam. Nanti kita paskan di sini seperti ini ya. Untuk nyenternya itu biar lurus sama magnet, ini ada tempat untuk nyenter, untuk dial ya. Dalam bahasa tukang bubut tuh untuk ngedial bisa dari sini. Diameter, terus permukaan ya tetap ini ya, permukaan sama diameter pakai yang ini. Kalau ini untuk dialnya bagaimana? Permukaan tetap pakai yang ini, datar, diameternya pakai yang ini. Jadi jangan patokan yang sini. Nanti bisa terpasang nok lurus seperti ini di tengah. Setelah terpasang nanti baru kita las ya, biar tidak terjadi kebocoran atau oli keluar dari samping-samping sini. Oke, kita lanjut pembubutan. Ya, untuk menunggu proses blok dibubut, kita lepas magnetnya ya. Kita setting biar magnet mangkok. Magnet ini bisa terpasang di sini. Paling tidak kita lepas magnet aslinya. Bagi teman-teman yang ingin melepas magnet asli Honda CB atau J100 itu mudah. Kita tinggal cari baut 19 lah. Itu baut biasa aja kayak gini. Itu tinggal kita masukkan dratnya. Masukkan dratnya, kita putar, dia ketarik lepas. Caranya seperti itu. Kita lepas. Ya, magnet sudah terlepas. Kita akan setting pemasangan magnetnya ya, yang mangkok ini di sini. Ini kita potong aja, kita bubut, kita habiskan sampai rata. Biar apa? Karena ini pakai blok standar CB. Dalam arti bloknya tipis, biar magnet bisa lebih masuk ke sana. Ini magnet tidak bisa masuk karena terhalang baut dudukan sepul aslinya. Nah, baut dudukan sepul aslinya kita hilangkan. Oke, posisi rumah sepul aslinya sudah saya hilangkan, dan magnet sudah dibubut. Ini hasil pembubutan magnet. Sekarang magnet sudah bisa masuk ya. Oke, sudah bisa masuk. Seperti inilah jadinya. Kita tinggal pembuatan blok. Karena blok juga sedang dibubut. Kalau udah jadi dalam pembubutan, dilanjut tahap blok itu dibubut seperti ini. Nah, ini ada nok ya, supaya ini masuk sini. Ini masuk. Dia ada di tengah karena ngikuti diameter ini sama diameter lingkarnya ini. Untuk permukaan seperti biasa. Yang di center itu ini. Setelah tertempel seperti ini, kita bisa tempel sepul. Diatur jalur kabelnya lewat mana, baru proses las. Oke, kita lanjut pengelasan aluminium supaya tidak terjadi bocor dan supaya kuat juga menahan sepul melalui gaya tarik oleh magnet. Seperti itu ya kawan-kawan. Kita lanjut pengelasan.
blok sudah selesai dilas, ini sudah saya bor untuk jalur lewat kabel pada spool. Sekarang kita tes pasang spool, kurang gimana, terus nanti menyesuaikan ya. Sekarang ketika dipasang, jangan lupa tutupnya ini juga nanti dibuat tutup seperti ini. Tidak bocor mas, tidak, karena untuk nyetel klep tinggal buka tutupnya aja, ini dibuka. Untuk ngetopin nyetel klep bisa lewat dari situ. Kita uji coba spoolnya kena magnet atau tidak. Ya, setelah spool kepasang, kita tes apakah nanti menggesek magnet ini atau tidak. Kita uji coba. Sudah diuji coba, aman, spool tidak gesek sama magnet. Tapi untuk memperawet kondisi spool, kita jangan lupa, ini yang paling penting, kita buatkan tempat center blok antara blok dengan crankcase. Karena apa? Kalau posisi tidak center, itu spool akan terjadi mudah kebakar. Sambil kita bongkar, kita bikinkan tempat center ya, terutama rumah pada seal o-ring blok magnet. Kita buka dulu ya. Di sini pada motor blok CB atau D100 itu terdapat rumah seal. Rumah sealnya ini rumah seal. Kalau di sini tidak dibuatkan tempat untuk center, pada akhirnya seal bisa lepas. Di samping seal bisa lepas, antara spool ini dengan magnet itu tidak terjadi lurus. Alhasil spool bisa mudah cepat kebakar. Nah, caranya gimana? Kita bikinkan platnya. Ikuti videonya, jangan di skip bagi kalian yang ingin praktek langsung. Oke? Ya, plat o-ring sudah jadi, sudah dibuat platnya ya. Ini plat ini fungsinya untuk menyenterkan blok dengan crankcase. Di samping itu juga tempat seal juga ya, biar tidak terjadi kebocoran pada blok. Karena ini penting. Ini kalau tidak ada ini pun kemungkinan spool juga tidak bisa awet ya, tidak bisa tahan lama. Karena di posisi tidak lurus atau tidak center. Sekarang adalah langkah terakhir, yaitu pembikinan tempat pulser, terus pembuatan pickup pulser. Setelah itu pasang-pasang dan diuji coba. Kita lanjut pembuatan tempat pulser. Kalau yang aslinya itu pulsernya ada di dalam kerkas atau askruk, ini ada kabel pulser ini masuk ke dalam. Ini adalah kabel pulser yang dibuat di dalam atau di keras. Tapi kalau yang kali ini pulser saya buat di luar. Nah, setelah semuanya sudah terjadi, sudah selesai dalam pengerjaan, tahap terakhir adalah penyesuaian tempat pulser. Tempat pulser, untuk pulser kita taruh di tempat kabel aslinya, jalur CB. Jalur CB itu kabelnya lewat sini kalau aslinya. Dan ini pulser saya kasih punyaan Jupiter, Yamaha Jupiter. Nanti kita taruh di sini. Kenapa saya pakai Jupiter? Karena
ya bentuknya agak kecil lah dibandingkan pulser-pulser yang lain. Nanti ini kita potong dudukan kita potong, kita sesuaikan tempat di sini, nanti kita lem. Lemnya pakai lem yang keras, pakai lem Epo putih ya, lem kalau bahasa mekanik Semarang biasanya menyebutnya pakai lem kapal lah, istilahnya seperti itu. Oke, kita lanjut pembuatan dudukan pulser. Posisi pulser nanti terpasang ini. Sekarang kita tinggal lem, terus kita buat pickupnya. Pickup pulser itu seperti ini. Ini adalah pickup aslinya. Nanti pickup ini dihilangkan, digeser agak ke dalam. Pengapian menggunakan arus AC. Nah, jadi ini pengapian saya kasih 10 derajat sebelum TMA dengan panjang tonjolan yaitu 15 derajat. Oke, bagaimana cara pembuatannya adalah kita topkan terlebih dahulu. Kita titik, kita las, kita bubut, kita pasang-pasang. Ya, pulser sudah saya pasang. Untuk mempercepat video memang tidak saya tayangkan karena durasi mungkin terlalu lama. Pulser saya lem di sini ya, saya tempel di sini menggunakan lem. Dan untuk selanjutnya adalah jangan lupa untuk plat center yang rumah seal ya. Ini jangan lupa nih untuk platnya ini disobek di sini, karena ini buat tempat pulser. Karena kalau tidak disobek ini mengenai pulser. Ini disobek, jadinya seperti ini. Di sini ada pulser, ketika dipasang di sini itu bisa tidak mengganggu. Pasang dan seal o-ring ini bisa nempel. Dilihat sobekannya pas, jadi o-ring ini tidak masuk ke dalam kerengkes. Ya, seperti ini adalah sealnya, seal kepasang. Kenapa kalau tidak ada platnya, sealnya itu tidak bisa kepasang, pasti jatuh. Untuk mengurangi resiko kebocoran, karena ini adalah plat ini sebagai pengganti diameter ini tadi. Nah, seperti itu. Sekarang adalah sudah selesai semua. Pickup sudah disesuaikan. Ini pickupnya, ini pickup aslinya. Yang saya pakai pickup yang belakang. Ini tidak perlu dihilangkan karena ini tidak mengganggu. Jadi pakai yang belakang. Sekarang adalah bagian pemasangan spool. Untuk pemasangan spool sendiri, jangan lupa ya, kabel spool itu dikasih yang namanya isolator fleksibel, biar dia tidak kegesek magnet. Setelah semua jadi, kita lanjut pasang-pasang, kita sambung kabelnya, uji coba dinyalakan. Oke, blok sudah kepasang. Ini kita sambungkan untuk kabel spool ke spool, untuk kabel pulser ini ya warna oranye ini ke pulser. Pulser itu ada dua pokoknya, yang satu itu kabel ground atau kasih massa dibaut aja di bodi mesin ya. Yang satu ini masuk ke VGA. Ini nanti tinggal ditutup seperti ini, tinggal dibaut aja udah. Bentuk standar ya, nanti kalau waktu mau penyetelan klep atau mau cari top, kita tinggal lepas bautnya dua,
bongkar, kendorin kayak motor-motor zaman sekarang lah. Kunci T bisa masuk, diputar, bisa cari ngetopin. Sekarang kita nyalakan kendaraannya, starterannya mudah atau susah. Oke, lanjut. Oke, blok sudah kepasang, saya akan nyalakan. Tapi ini tempatnya jadi panas, saya pindah tempat dulu ya. Kita geser motornya. Motor kita geser sebentar. Biar enak. Ya, CDI sudah kepasang. Ini CDI saya pakai aslinya ya, bawaan motor ini. Ini CDI-nya ini pakai produk apa ini? Imitasi, ini bukan asli. Ya, sindengannya sindengan palsu. Oke, kita coba dulu aja hasilnya bagaimana. Kalau enak ya dipakai, kalau misalkan tidak enak ya kalau bisa diganti original. Nanti dibandingkan pakai produk imitasi dengan original itu enak mana. Sudah sepasang, kita nyalakan. Ya, dari stasioner itu udah ringan ya, ringan banget. Tapi nggak tahu kalau untuk digas. Kita coba ya. Stasioner posisi langsam stasioner itu enak. Karena kita coba buka gas. Berebut ya, friend. Berat. Motornya terasa berat. Berat banget motornya. Oke, kita ganti aja CDI pakai, kita coba pakai yang original ya. Bedanya di mana? Oke, ini CDI yang ini kita lepas, kita pasang CDI yang original ya. Punyaan Supra atau Grand itu sama dengan arus AC. Kita coba untuk langsamnya bagaimana, untuk gasnya gimana, enak mana. Mungkin bisa buat perbandingan nanti. Nih, original KGD. Kita nyalakan. Ini CDI yang imitasi tadi ya. Kita coba. Langsamnya enak, santai, enak banget langsamnya. Untuk gasnya kita coba. Oh, jauh ya, jauh berbeda. Motornya enak pakai CDI original. Beda langsamnya aja beda, stasionernya beda. Pastikan teman-teman itu kalau menggunakan spare part itu gunakan spare part asli. Jangan pakai yang imitasi. Ini stasionernya aja enak, pakai CDI asli. Digas tidak ada berebutnya. Motor bisa keluar tenaga. Beda sama yang tadi pastinya. Mungkin sekiranya sampai di sini, ini tinggal pasang tutupnya aja nanti. Apabila ada kata-kata saya salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin bagi teman-teman semua ini hanya sekedar mengedukasi. Bagi teman-teman yang ingin membuat CDI dari Platina dirubah menjadi CDI, itu harus memikirkan jangka panjang perawatan. Misalkan mati itu harus bagaimana, misalkan rusak harus digulung ulang, beli jadi ada apa tidak. Dengan sekarang ini bisa beli jadi langsung pasang, bisa puser mati tanpa belah mesin. Paling tidak kita harus memikirkan jangka panjang ya, durability-nya, keawetannya, perawatannya itu yang utama. Oke, video saya akhiri, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.